pagi Bapak Ibu, peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, sehingga webinar kali ini dapat berlangsung. Perkenalkan, nama saya Dayu Putri, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, yang akan menjadi moderator pada webinar kita pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini ya. Nah, webinar kali ini dipersembahkan oleh Smart Presence dengan tema mengenal pentingnya visualisasi data untuk manajemen karyawan. Webinar kali ini akan berlangsung selama 90 menit ke depan, di mana 60 menit pertama akan dilakukan penyampaian materi, kemudian 30 menit selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Seperti kata pepatah nih Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lanjut ke sesi webinar, saya akan memperkenalkan dua narasumber kami yang akan berbagi ilmu serta pengalaman pada pagi hari ini. Pembicara pertama kita, yang pertama adalah Bapak Ida Bagus Gede Pranatayana sebagai Training and Development dari PT Bima Sakti Altera. Untuk pembicara kedua kami, yaitu Ibu Mustika Nawangwulan, SHMM, sebagai HR Manager pada DNY Clinic. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita dengar dulu yuk kata sambutan dari kedua narasumber kita. Mungkin bisa kita mulai dari Bapak Gusde dulu. Baik, terima kasih Ibu Dayu Putri Darmika selaku moderator pada acara hari ini. Selamat pagi rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini, dan selamat pagi juga Ibu Mustika selaku narasumber. Sebelumnya perkenalkan, saya Gusde, saya di Divisi Training and Development BSA yang dipercaya sebagai narasumber pada webinar hari ini. Tentunya saya merasa sangat bangga ya dan bersyukur dapat berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan sekalian di mana acara ini diselenggarakan oleh Smart Presence di PT Bima Sakti Altera. Tentunya webinar ini mengusung topik yang sangat relevan dan penting, yaitu mengenal pentingnya visualisasi data dan untuk manajemen karyawan. Nah, melalui webinar ini kita harapkan nih rekan-rekan sekalian dan kita semua di sini bisa saling menggali pengetahuan, saling berbagi, menginspirasi satu dengan yang lain gitu. Selamat mengikuti webinar, semoga acara ini memberikan manfaat yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kok nggak ada suaranya ya Mbak ya? Kayaknya lagi pada tidur semua ini. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Mustika Nawangwulan, tapi dalam keseharian saya biasa dipanggil Ika. Mungkin kalau dibilang secara pengalaman sebagai HR khususnya di sini, saya sudah terjun di bidang HR ini lebih dari 20 tahun gitu kan ya. Ya kelihatan umurnya berapa dong akhirnya saya. Tapi di sini saya pagi hari ini sangat senang sekali karena diberi kesempatan ya oleh Smart Presence, oleh PT BSA untuk bisa sharing seperti apa sih pengalaman saya khususnya dalam ini pengelolaan ini ya khususnya absensi karyawan. Dalam hal ini dari perusahaan saya sendiri, sekarang saya bergabung di DNY Clinic, salah satu klinik kecantikan yang berpusat adanya di Pulau Jawa, di Sidoarjo. Halo, Ibu Ika. BSA, mudah-mudahan dengan kesempatan pagi hari ini kita bisa, seperti yang disampaikan oleh Pak Gusde tadi, kita bisa saling berbagi ilmu, khususnya tentang bagaimana sih kita bisa mengelola ya manajemen untuk bisa mengevaluasi karyawan sebagai salah satu tugas utama kita sebagai seorang HR. Selamat mengikuti webinar pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dayu. Halo Ibu, sorry Bu, tadi di pertengahan suara Bu Ika terputus, mungkin bisa diulang sekali lagi Bu? Oh, terputus ya, waduh, sayang sekali. Iya betul. Iya, jadi mungkin tadi waktu saya mengenalkan saya sih
sekarang kebetulan bekerja di salah satu sektor industri bisnis jasa klinik kecantikan DNY Skincare yang berpusat di Kota Sidoarjo. Nah, untuk DNY Skincare sendiri kita sudah 17 tahun alhamdulillah tahun ini, dan untuk kantor cabang kita ada 7 cabang sampai hari ini. Segera kita akan buka satu kantor cabang baru. Jadi pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing ya kepada teman-teman semua peserta webinar, apa sih kira-kira benefit yang bisa kami dapatkan sebagai pelaku HR di industri jasa setelah kita bergabung menggunakan Smart Present. Dan mungkin kita bisa menggunakan sesi nanti untuk tanya jawab itu untuk lebih sharing lagi ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya saya sampaikan, atau mungkin dari teman-teman mau menanyakan, silakan. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Terima kasih atas sambutannya Bapak dan Ibu. Mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin para peserta juga sudah tidak sabar nih untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan kondusif ya Bapak Ibu ya, saya akan menyampaikan beberapa arahan terkait webinar kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada seluruh peserta webinar agar melakukan perubahan format nama sebagai berikut. Nama, strip nama instansi, mungkin seperti contoh yang sudah dikirim oleh panitia di chat box ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibantu dulu untuk diubah dulu format namanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya sampaikan bersama ini bahwa mikrofon untuk para peserta kami akan nonaktifkan dulu ya. Dan mikrofon yang aktif hanya pada host dan co-host saja. Apabila nanti peserta ada yang ingin disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Itu berada pada bagian tengah bawah layar ya Bapak Ibu ya. Nanti juga kita bisa menggunakan fitur chat box nih. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk arahan yang ketiga, akan ada sesi Q&A atau pertanyaan, tanya jawab, yang nantinya akan dibuka untuk seluruh peserta, itu dengan 2 metode. Yang pertama, dengan raise hand tadi atau angkat tangan. Kemudian yang kedua, melalui fitur chat box. Nah, dari seluruh dari seluruh pertanyaan yang disampaikan, panitia akan memilih pertanyaan nih Bapak Ibu, nanti yang akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Nah, nanti diharapkan untuk pertanyaannya harusnya berkaitan dengan materi yang disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan Smart Presence dan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan segera, itu bisa menghubungi ke tim CS kami atau customer support kami, itu di nomor 081 238 189 460. Saya ulangi sekali lagi, untuk nomor CS atau customer support kami, itu di nomor 081 238 189 460. Nah, untuk detail informasinya itu bisa Bapak Ibu cek juga di chat box ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk arahan yang keempat Bapak Ibu, itu terkait hadiah. Nah, ini kita menyediakan hadiah yang menarik nih pada webinar kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu hadiah berupa 1 buah emas batangan. Ini adalah hadiah door prize-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berikan hadiah door prize ini untuk peserta yang beruntung, yang kita pilih ya pertanyaan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Kemudian hadiah selanjutnya kita juga sudah menyiapkan 10 voucher yang akan diundi nanti menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi undian yang kami gunakan, namun bukan milik PT Bima Sakti Altera ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun demikian hasil yang diperoleh dari aplikasi ini itu sah dan tidak dapat diganggu-gugat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk undian nanti. Kemudian arahan yang kelima atau yang terakhir, kami menyediakan feedback form Bapak Ibu yang harus diisi untuk Bapak Ibu nanti sebagai bahan referensi dan juga masukan untuk kami ya, agar kami bisa terus melakukan kegiatan menarik dan bermanfaat seperti webinar kali ini. Nah, untuk linknya nanti akan diberikan oleh panitia melalui chatbox ya Bapak Ibu peserta. Nah, mungkin kita tidak menunggu lama lagi nih Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi webinar kita yang pertama. Jadi materi yang pertama
sekarang akan disampaikan oleh Pak Gusde. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak Gusde. Baik, terima kasih Ibu Dewi Putri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Tadi sudah sempat diperkenalkan ya. Jadi nama sapaan saya mungkin di sini lebih sering disapa Gusde. Jadi saya di Training and Development BSA. Untuk materi hari ini mungkin kita akan banyak sharing terkait dengan mengenal pentingnya visualisasi data untuk manajemen karyawan, khususnya di sektor industri dan bisnis ya. Next. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin terutama di HR ya, beberapa atau mungkin dari teman-teman sekalian mungkin sudah tahu mungkin kenapa munculnya HR Analytics. Nanti kita akan mungkin akan relate ya dengan visualisasi tadi, apa sih hubungannya gitu. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin kita mau bahas atau diskusiin dulu nih terkait dengan perkembangan HR itu sendiri, teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah tahu di sini human resource itu mungkin sebelum adanya basis teknologi itu masih manual dan sifatnya sangat subjektif penilaiannya gitu, karena memang belum berbasiskan teknologi gitu. Kemudian di era teknologi seperti sekarang itu human resource itu mungkin melakukan transisi ya ke arah yang lebih berbasiskan teknologi, mengingat jumlah karyawan di dalam satu perusahaan atau industri itu cukup banyak gitu. Nah, maka dari itu basis-basis teknologi berkaitan dengan HR itu makin banyak seperti itu. Dan tentunya hal tersebut mendorong munculnya smart hires seperti itu ya, yang untuk mempermudah absensi karyawan, yang bisa mendatabase karyawan, kebutuhan karyawan atau mungkin kepentingan karyawan di sana, absensi, cuti dan lain sebagainya gitu. Dan di dalam database itulah nanti diperlukan sebuah sistem yang namanya atau mungkin konsep disebut dengan HR Analytics, rekan-rekan sekalian, di mana HR Analytics ini kalau kita uraikan itu lebih kepada analisis dan statistik, dan juga nanti poinnya adalah mengarah nanti ke kebijakan HR seperti itu. Next. Nah, tadi udah dijelaskan kalau misalnya HR Analytics itu berbasiskan data dan juga teknologi ya, rekan-rekan sekalian. Tentu untuk mempermudah kita memahami pola-pola data itu sebenarnya baik itu dari sisi divisinya apa, gendernya apa. Nah, itu kan kalau memang jumlah karyawannya sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau komposisi karyawannya besar, nah itu yang perlu pendekatan HR Analytics untuk kita mengambil sebuah arah kebijakan nih. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, mungkin transformasi HR itu kalau kita gambarkan itu awalnya sih kualitatif ya. Jadi basisnya itu adalah kita melihat satu sisi saja, yaitu mungkin satu atau dua orang gitu dulu. Kenapa dia terlambat, kenapa dia sering cuti, atau mungkin kenapa kinerjanya menurun gitu. Nah, itu sebenarnya dulu sebelum ada basis teknologi, nah seperti itu. Tapi setelah ada basis teknologi berarti beralih secara kuantitatif seperti itu. Nah, teknologinya yang seperti saya sampaikan tadi adalah smart hires tadi, yaitu Human Resource Information System. Salah satunya itu adalah mungkin dalam webinar ini adalah Smart Prison ini ya, yang sudah punya basis teknologi untuk smart hires-nya dan juga penyimpanan data-data karyawan gitu. Namun di satu sisi juga melalui data-data tersebut perlu pendekatan HR Analytics nih nanti untuk menghilangkan subjektivitas dari penilaian terhadap karyawan, sehingga nanti ada arah-arah kebijakan yang relevan yang bisa diambil oleh manajemen seperti itu. Next. Nah, tentunya kalau kita gambarkan gitu, HR Analytics itu kemudian untuk memvisualisasikan data itu seperti apa sih? Nah, kalau mungkin dijelaskan secara lebih teknis ya teman-teman ya, nanti data-data dari katakanlah basis smart hires tadi ya. Nah, data-data tersebut
sebetulnya bisa kita olah lagi. Selain nanti secara real time bisa kita tinjau atau mungkin kita pantau monitoring secara real time itu di dalam aplikasi tersebut. Misalnya perharinya berapa karyawan yang on time nih, yang datang ke kantor, atau mungkin berapa karyawan yang cuti nih. Nah, itu kan real time per hari ya. Tapi secara teknis kita arah kebijakan itu tidak bisa kita lihat per hari. Nah, dari database itulah nanti dikumpulkan sebagai raw data teman-teman ya, dari database Smart HRI, salah satunya Smart Precision ini sebagai contohnya itu kita bisa ngambil sebuah arah kebijakan dengan pendekatan-pendekatan analisis tadi. Yang pertama mungkin di sini untuk analisis deskriptif dulu ya. Deskriptif itu mungkin lebih ke arah menganalisis data melalui database Smart HRIS tadi itu secara deskriptif maksudnya. Nah, di situ memberikan gambaran-gambaran terkait pola data, misalnya sebaran berapa jumlah karyawan yang berjenis kelamin laki-laki perempuan, divisi A, B, dan C, nah seperti itu deskriptif. Nah, untuk HR metric juga bisa, kita bisa mengukur kinerja karyawan juga gitu. Kinerjanya seperti apa nih, sudah mencapai target atau tidak, nah itu dalam 1 tahun terakhir gitu misalnya. Yang terakhir mungkin untuk predictive analysis, itu untuk memprediksi kira-kira karyawan yang memang untuk layak diperjuangkan, untuk dipromosikan itu apakah ada gitu. Nah, kita bisa lihat dengan pendekatan predictive analysis gitu. Nah, itu tiga jenis analisis yang dapat digunakan. Next. Nah, lalu bagaimana mungkin ini kita sudah menggunakan Smart HRIS nih, database juga sudah kita ada dalam bentuk Excel atau spreadsheet gitu. Kemudian bagaimana prosesnya nih gitu, biar kita tahu nih kebijakan apa yang harus kita ambil terhadap salah satunya mungkin untuk promosi ya gitu, promosi karyawan. Yang pertama mungkin dikumpulkan dulu datanya tuh, yang melalui database tersebut. Kalau misalnya belum ada atau belum punya database, teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa gunakan yang namanya survei berbasiskan kuesioner misalnya. Lalu melakukan processing data, teman-teman. Processing data itu adalah men-cleaning data, membersihkan data dari data-data yang memang tidak layak untuk diikut sertakan di dalam analisis nanti, seperti ada karyawan yang tidak aktif misalnya, tidak kita ikut sertakan. Nah, itu proses cleaning data. Atau mungkin ada data yang tercecer, tidak terdetek itu misalnya dia apakah sudah masuk kategorinya atau tidak. Nah, itu processing data seperti itu, atau integrasi data. Jadi ada juga normalisasi data, integrasi data, di sana ada penggabungan data, mungkin nanti ada divisi-divisi lain yang bisa kita integrasikan juga datanya itu. Kemudian analisis data. Nah, analisis data tadi yang sempat saya jelaskan di slide sebelumnya itu ya, sesuai kebutuhan, tapi pada umumnya arah kebijakan HR itu dari data yang sudah ada cukup sebetulnya secara sederhana, secara deskriptif saja dulu gitu. Karena mengingat itu yang paling sederhana sebetulnya. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini lebih ke arah menjelaskan terkait hasil dari analisis data tersebut. Kemudian ada pelaporan dan tindak lanjut tuh. Nah, pelaporan itu kan lebih kepada kita report kepada manajemen sebetulnya ya, apa yang diminta oleh manajemen untuk internal atau internal karyawannya seperti apa gitu. Dan tentunya dari report itulah yang bisa kita interpretasikan, didapatkan rencana tindak lanjut seperti apa gitu. Nanti ke depannya apakah plan A, plan B, plan C. Nah, itu nanti dari hasil analisis dan interpretasi yang sudah kita laksanakan seperti itu. Next. Nah, ini contoh kalau kita kaitkan ya dengan webinar hari ini, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian sudah familiar sekali dengan grafik ya. Kalau misalnya masalah grafik ini kan hanya sebuah teknis kerja sebetulnya yang sudah sering Bapak Ibu lakukan. Tapi dalam beberapa hal mungkin ada kriteria khusus nih yang perlu Bapak Ibu tahu mungkin tentang grafik ya. Kalau misalnya untuk visualisasi data, pertama adalah grafik, nanti ada tabel juga ya. Yang pertama untuk grafik batang Bapak Ibu ya, kapan sih kita menggunakan grafik batang, kapan kita menggunakan grafik line atau garis, dan pie chart tentunya grafik lingkaran. Kalau secara deskriptif bisa dilihat di slide langsung, tapi sedikit saya jelaskan di sini.
grafik batang tersebut lebih kepada membandingkan sebuah variabel numerik ya, misalnya jenis kelamin gitu, antar divisi misalnya. Kita bandingkan mana nih divisi mana yang banyak laki-laki dan perempuannya, atau mungkin kalau lebih teknis mendalam lagi, revenue divisi mana nih paling tinggi. Nah, boleh juga tuh menggunakan grafik. Nah, kalau grafik line itu lebih condong penggunaannya ke arah tren atau mungkin yang perubahan yang secara berkala ya. Bisa kita lihat itu per bulan atau per tahun gitu. Bagaimana turnover karyawan di sebuah perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita cocoknya pakai grafik garis. Nah, kemudian untuk grafik lingkaran itu lebih kepada proporsi Bapak Ibu di dalam satu variabel. Misalnya di dalam divisi IT misalnya berapa persen yang sudah bisa melaksanakan integrasi BAT itu misalnya, atau mungkin di divisi yang lain misalnya. Nah, dalam satu variabel itu biasanya kita gunakan grafik lingkaran biasanya ya. Nah, itu mungkin sedikit tentang visualisasi data secara grafis. Kemudian visualisasi data apa lagi yang bisa dilakukan HR melalui HR Analytics untuk reporting? Next, silakan. Nah, berbicara dengan HR Analytics, ini saya kasih contohnya. Kemarin saya coba salah satu perusahaan yang jadi klien Smart Prison ya, mungkin di sini kita sensor aja. Saya coba ambil beberapa data karyawannya nih berupa Excel. Nah, kemudian sebetulnya kita ingin tahu nih arah kebijakan perusahaan, contohnya saja ya. Case-nya adalah promosi karyawan nih, apakah sudah balance antara secara gender atau ada disparitas promosi ini di dalam perusahaan tersebut. Nah, saya melakukan pendekatan analisis statistik deskriptif yang paling sederhana gitu dari ekspor data dari Smart Prison ke sheet-nya ini gitu. Secara keseluruhan di Smart Prison bagus ya sebetulnya reportnya, dan sudah sangat jelas, tapi nanti dari report tersebut kita mau ambil arah kebijakan. Nah, nanti saya analisis statistik kemudian saya tampilkan dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Mungkin tabelnya seperti ini. Bisa di next. Nah, tabelnya mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Case-nya adalah mungkin promosi karyawan di sebuah perusahaan tersebut ya. Nah, kalau udah dilihat dari sini nih, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin bisa berikan argumentasinya nih. Silahkan, kalau misalnya ada. Kira-kira dari analisis sedikit yang sederhana, kemudian kita report nih ke manajemen, apa kebijakan arah kebijakan yang bisa diambil nih dari tabel ini gitu. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan peserta webinar ada yang ingin memberikan argumentasinya atau mungkin sanggahan sedikit, silakan. Ada dari tabel tersebut? Kalau tidak ada, oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi dari hasil ini kita bisa lihat bahwa majority laki-laki itu lebih sedikit yang belum, maksud saya belum promosinya, porsinya lebih banyak daripada yang perempuan. Meskipun secara persentase itu kalau kita hitung, total yang sudah promosi itu hampir 90% lebih dari total karyawan. Itu sudah bagus sebetulnya perusahaannya melakukan promosi jabatan ya. Namun secara gender, mungkin secara analisis, ini kita report ke manajemen misalnya melalui HR, ini kenapa laki-lakinya sedikit, meskipun secara keseluruhan sudah sebagian besar laki-laki dan perempuannya sudah melalui promosi jabatan di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu mungkin contohnya ketika kita ingin membuat report ke manajemen melalui HR Analytics ya, dalam bentuk tabel seperti ini, sehingga nanti manajemen bisa mengambil kebijakan nih, kebijakan apa yang bisa diambil dari hasil analisis HR ini atau HR Analytics ini gitu. Nah, mungkin seperti itu sih contohnya teman-teman ya, bisa di next untuk kesimpulannya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan banyak terkait dengan visualisasi data, contohnya dan juga beberapa nanti fungsinya yaitu arah kebijakan itu yang lebih spesifik. Nah, ya dapat saya simpulkan di sini adalah pentingnya HR Analytics ini karena pertama sebagai pengambilan keputusan berbasis data melalui pendekatan HR Analytics. Jadi itu kesimpulan pertama. Yang kedua dengan adanya pendekatan
HR Analytics ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga tentunya melalui perekrutan karyawan itu melalui HR Analytics ini bisa juga dapat dilakukan ya dengan baik gitu. Dan yang keempat mungkin yang tadi dari data-data yang sudah dianalisis ada perencanaan atau kebijakan strategis perusahaan yang dapat diambil nih dari HR Analytics. Jadi kesimpulan secara umum adalah Smart High Risk khususnya Smart Pricing dan juga pendekatan HR Analytics sangat bermanfaat teman-teman untuk menentukan arah kebijakan sebuah perusahaan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga dapat memberikan gambaran terkait materi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui moderator nanti. Terima kasih atas kesempatannya PT BSA dan Smart Pricing. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Gusde untuk materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, kita sudah tahu nih bahwa bagaimana sih pentingnya melakukan HR Analytics sebagai acuan nanti Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Nah, berikutnya kami akan memutarkan video referensi. Ini terkait materi pertama yang diberikan ya Bapak Ibu ya. Silakan panitia. Sebagai pemilik bisnis atau HR profesional, fungsi pengolahan tenaga kerja bukan hanya sekedar administrasi karyawan. Anda perlu mengelola data karyawan, absensi, cuti, dan kinerja yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk beralih ke teknologi digital untuk bisa mendapatkan hasil yang komprehensif dan efisien. Dengan Smart Presence, Anda dapat mengelola data karyawan, absensi, cuti, dan analitik pelaporan dengan aplikasi terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dari mulai proses analisa kerja, absensi, cuti karyawan, serta untuk mengidentifikasi pola dan tren, Smart Presence juga dapat melacak indikator kinerja kunci seperti pergantian karyawan, produktivitas, dan keterlibatan. Tunggu apa lagi? Beralih ke Smart Presence sekarang juga! Sebagai Oh ya, Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini Smart Presence punya program kerjasama nih Bapak Ibu. Jadi kami memberikan peluang Bapak Ibu untuk meraih keuntungan bersama Smart Presence. Kami memiliki 2 program, di mana program pertama itu adalah Sobat. Jadi nanti sistemnya seperti referral. Kemudian ada Mitra, itu jadi seperti reseller. Nah, buat Bapak Ibu yang mau join, silakan ya langsung aja scan barcode di layar Bapak Ibu sekarang. Nah, lumayan nih Bapak Ibu untuk menambah penghasilan. Oke, kalau gitu kita next. Nah, dari penyampaian materi tadi dan pemutaran video sebelumnya, pasti banyak banget nih peserta yang udah ingin bertanya. Nah, oleh karena itu, sekarang kami membuka sesi Q&A melalui kolom chat box dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk panitia mungkin bisa dibantu format pertanyaannya. Yuk Bapak Ibu jangan lupa bertanya ya, karena peluang dapetin door prize-nya lebih besar jika Bapak Ibu bertanya. Nah, selanjutnya sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk pada chat box, selanjutnya kita ada materi yang kedua dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Ika, yang akan sharing story mengenai produk Smart Presence yang mempermudah DNY Klinik dalam memonitor kinerja karyawan. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Ibu Ika. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dayu sebagai moderator. Ya, jadi di sini saya ingin lebih tepatnya mungkin sharing. Karena kebetulan kalau dari tugas saya sebagai HR, memang dari pertama kali saya masuk di bidang pekerjaan, dari awal sekian puluh tahun yang lalu memang saya tertariknya di bidang HR. Kalau dulu mungkin sebutannya personalia kali ya. Kalau sekarang sebutannya HR, banyak sebutannya human capital, HR, business partner. Tapi sementara ini kita masih menyebutnya yang general sebagai HR gitu ya. Nah, di sini saya ingin sharing pagi hari ini tentang bagaimana sih pentingnya visualisasi data itu untuk manajemen karyawan, khususnya di sektor industri yang saya dalami adalah industri jasa, sektor bisnis jasa, gitu ya. Next slide boleh?
Baik. Nah, kalau kita ngomong sekilas tentang HR, tugas HR itu dari A sampai Z ini mungkin boleh dikatakan seperti yang mungkin Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini tahu, itu sangat banyak ya, sangat kompleks ya kan, mulai dari yang paling enak sampai paling nggak enak, HR itu yang nanti akan berhubungan dengan karyawan, kan gitu. Nah, dan kita tahu juga dalam satu perusahaan dari sekian ratus karyawan yang ada, bahkan mungkin ribuan, berapa persennya orang yang didapuk untuk duduk di dalam departemen HR? Pastinya sedikit, kan gitu ya. Karena di sini kan dianggapnya tugas HR adalah sebagai supporting department. Betul, HR supporting department, tetapi peran HR di sini sangat penting. Untuk apa? Untuk keterkaitannya dengan bagaimana keberadaan karyawan di dalam perusahaan itu dikaitkan dengan produktivitas setiap karyawan kepada perusahaan. Nah, di sini sebagai seorang HR kita harus tahu kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan terkait dengan karyawan khususnya dalam bidang HR gitu. Baik, next slide boleh. Nah, kita tahu ya yang namanya karyawan pinter-pinter gitu kan ya. Saking pinternya kadang mereka ini bablas, keblabasan. Sehingga kalau kita ngomong tentang yang namanya paling gampang aja yang berkaitan dengan absensi kekaryawanan, boleh dikatakan banyak sekali kecurangan yang terjadi. Ya, kalau kita bicara, kita tarik ke belakang sekian puluh tahun yang lalu mungkin yang namanya kecurangan karyawan itu sudah diketahui, kan gitu ya. Banyak sekali. Nah, di sini kita dari perusahaan itu melalui HR tentunya harus memikirkan gimana nih caranya bahwa kita tahu kecurangan-kecurangan karyawan ini. Maka kita harus mempunyai suatu alat bantu atau suatu tools yang boleh dikatakan dapat membantu kita seorang HR ini supaya paling tidak kecurangan-kecurangan itu bisa berkurang atau bahkan mungkin hilang. Kenapa hal ini kita perlukan? Karena kita pengen data yang kita miliki itu adalah data yang valid. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan data itu valid atau kita bisa manfaatkan secara maksimal? Kalau dari awal prosesnya asal sudah kita tahu banyak terjadi kecurangan. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Awal cikal bakalnya kenapa kita memutuskan untuk mempunyai alat bantu. Bisa lanjut? Nah, kita bicara tentang data kekaryawanan. Kita menganggap bahwa data ini penting, betul, ya kan? Tujuannya untuk apa? Karena kita pengen dengan data yang kita miliki itu, kita pengen tahu sejauh mana nih tingkat kedisiplinan karyawan terhadap perusahaan. Kenapa disiplin itu penting? Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan kedisiplinan yang kita harapkan peningkatan dari karyawan yang kita miliki, maka kita ingin itu pada akhirnya akan menjadi suatu dasar atau sebagai suatu tolok ukur bagi perusahaan untuk menerapkan suatu langkah selanjutnya, baik itu dalam segi reward mungkin untuk mereka yang baik, atau mungkin punishment sebaliknya untuk mereka yang dianggap tidak benar atau melakukan suatu pelanggaran atau dirasakan kurang dari segi kinerjanya. Itu yang menjadi tujuannya sebenarnya, bahwa kita harus tahu bahwa data yang dimiliki oleh perusahaan khususnya di sini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara bahwa perusahaan saya ini bergerak di bidang jasa, mungkin kalau untuk yang sifatnya manufacture yang diketahui adalah hasil, ya. Tapi kalau dari jasa, kalau kita bicara perusahaan jasa di tempat saya terutama ini, itu yang namanya proses itu juga sangat penting. Ya, jadi satu proses dari A sampai proses akhir itu saling mempengaruhi. Maka dari itu kita di sini memerlukan suatu alat bantu, suatu tools yang bisa menciptakan proses ini secara berkesinambungan dengan baik tanpa adanya tadi itu disrupsi atau mungkin gangguan-gangguan di dalam pelaksanaan prosesnya. Kenapa? Karena ini diharapkan dengan jumlah HR yang hanya sekian orang, apalagi perusahaan kami sekarang ini sudah ada beberapa cabang di beberapa kota. Tidak mungkin kami sebagai HR yang ada di pusat itu bisa memonitor cabang-cabang itu hanya dari satu sisi atau hanya dari satu aspek saja. Maka dari itu kita di sini memerlukan suatu alat yang sekali lagi bisa membantu meringankan tugas kami untuk melaksanakan fungsi itu.
Jadi kalau kita kembalikan kepada fungsi manajemen, jadi dari sisi planningnya, dari sisi organizingnya bagaimana, actuatingnya atau kemudian mungkin aktualisasinya seperti apa, dan pada akhirnya fungsi controllingnya, ini fungsi HR di sini, fungsi controllingnya ini yang kami pegang. Kenapa? Karena kembali lagi di awal penjelasan saya tadi, karyawan kita ini sangat amat inovatif dalam hal melakukan kecurangan-kecurangan. Ini yang harus kita eliminir semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kebocoran. Yang paling simpel, saya bicara tentang jam masuk kerja. Bisa slide berikut? Ya. Monitoring jam masuk kerja. Kami menerapkan di sini 4 dasar pemikiran kenapa kami melakukan monitoring jam masuk kerja. Saya ingin sharing dari pengalaman saya, mulai dari sekian belas tahun yang lalu, kita bicara tentang monitoring jam masuk kerja. 1, tentang pencatatan absensi kerja. Dulu kita melakukan absensi itu dengan sistem manual, Bapak Ibu sekalian. Manual itu maksudnya gimana? Masih ditulis di atas kertas, nomor 1, nama Ika, jam datang jam 9.30. Bener enggaknya jam 9.30 kita nggak ada yang tahu. Yang penting pokoknya saya nulis jam 9.30, kemudian saya tanda tangan. Seperti itu. Kemudian kertasnya kita taruh di dalam satu map. Ada satu lembar yang hilang, bingung nanti. Untuk kita cari datanya yang tanggal kapan hari hilang udah nggak tahu lagi. Gitu. Akhirnya meningkat. Kita menggunakan sistem yang namanya check log. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang seumuran dengan saya pernah mengalami kerja menggunakan sistem check log, menggunakan kartu Amano. Ya, jadi kartunya itu dimasukin ceklok, kemudian ditaruh di tembok gitu kan ya. Jadi kalau karyawannya berapa ratus, jadi di tembok itu satu area tuh khusus ditaruh kartu gitu kan, ada namanya. Kita juga pernah mengalami itu. Terus kemudian masuk lagi kepada sistem yang lebih bagus, yaitu fingerprint. Kita menggunakan scan sidik jari. Masalahnya adalah sidik jari kita ini macam-macam. Ada yang kebaca oleh sistem, ada yang tidak bisa dibaca oleh sistem. Sehingga akan ada substitusinya. Kalau sidik jari nggak bisa, akhirnya digunakan yang namanya password, menggunakan kode password. Sekali lagi, yang namanya karyawan, titip absen, kalau passwordnya sudah dibagi, wah gampang. Karena kita tidak tahu apa betul mereka itu yang benar datang atau hanya sekedar titip absen dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah yang namanya face detector. Jadi kita menggunakan absen menggunakan scan wajah. Nah, yang saya tahu dengan menggunakan Smart Present ini, saya sendiri pernah mengalami, pada saat kita melakukan pertama kali validasi untuk wajah, ya, terus kemudian pada satu saat saya melakukan absen menggunakan masker, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dianggap tidak valid. Jadi begitu masker saya buka, baru ada kesesuaian dan absensi saya masuk. Nah, itu yang terjadi. Jadi boleh dikatakan semakin rigid. Jadi untuk memperkecil tadi inovasi yang kebelabasan itu sudah makin diperkecil dengan menggunakan sistem face detector. Itu untuk pencatatan absensi kerjanya. Nah, kemudian validasinya seperti apa sistemnya? Kalau yang dulu ya dari yang manual, sistem yang menggunakan check log, fingerprint, semuanya boleh saya katakan sangat kurang. Kenapa saya katakan sangat kurang? Karena tadi kita tidak tahu pasti pada saat kita melakukan itu apakah benar di saat itu. Ya kan? Kemudian yang kedua, apakah yang melakukan benar yang bersangkutan? Kita juga belum tahu. Sampai yang sekarang adalah boleh dikatakan akurat. Kenapa? Wajahnya kelihatan, oh benar wajahnya Ika gitu kan, jam berapanya kelihatan. Begitu. Jadi meskipun kantor cabang kami yang ada kebetulan di Madiun, misalkan di Kota Madiun, maka saya di dalam real time pada saat yang bersamaan, saya bisa membuka laporan itu dari tempat saya di kantor pusat menggunakan alat kerja saya, komputer, laptop, saya bisa melihat, oh ya betul di Madiun tidak ada yang terlambat hari ini. Jadi tanpa langsung ada di tempat, kita sudah bisa mengecek itu. Terus kemudian dari sisi pelaporannya, penghitungannya yang dulu itu saya menggunakan sistem manual. Kalau menggunakan kartu harus dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 11 keliru, ngitung dari awal lagi. Jadi butuh waktu. Ya kan? Terus sudah gitu mungkin ada penghitungan double. Akhirnya juga boleh dikatakan penghitungannya kurang akurat seperti itu. Kalau yang sekarang menggunakan sistem yang sekarang kita pakai, itu sudah ekspor data sistem. Jadi dari sistem itu langsung kita bisa ekspor data. Bisa ketahuan nantinya siapa yang tidak absen, artinya kosong, atau mungkin karena kita jasa, ada shifting dan sebagainya,
dengan kita memasukkan schedule awal, pada saat mereka melakukan sistem absensi, terus kemudian tidak sesuai dengan jadwal, maka data itu akan error, tidak bisa terbaca. Maka kita bisa melacak kenapa, oh mungkin dia tidak melakukan perubahan pada saat dia melakukan ganti shifting dan sebagainya. Jadi kita bisa ekspor data sistemnya dari situ. Kemudian dari sisi waktu dan biaya, efisiensinya, saya katakan lumayan. Kalau dulu saya boleh dikatakan banyak pekerja hari kerja karyawan yang nggak masuk karena mungkin sakit atau karena apa segala macam alasannya, kita butuh waktu di situ. Ya, kalau sekarang kita tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh sistem. Kita hanya tinggal melakukan verifikasi secara random. Iya. Sorry Bu Ika, maaf saya potong. Ibu tadi sempat terputus lagi, mungkin bisa diulang. Nggak stabil ya ininya ya? Iya Bu. Maaf sekali ini kenapa ya? Gangguan ini. Ya, jadi dari sisi efisiensi waktu biaya, mungkin kalau yang dulu itu rendah. Kenapa kalau saya katakan rendah? Karena itu tadi, saya sangat banyak habis waktu hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administrasi. Mesti ngecek satu persatu dan sebagainya. Karena apa? Ya jumlah karyawan HR di sini kan terbatas. HR saya hanya beberapa orang dengan tugas masing-masing. Sedangkan dengan sistem yang sekarang boleh dikatakan efisiensi waktu dan biaya itu boleh dikatakan cukup tinggi. Jadi dengan biaya yang kita keluarkan mungkin untuk istilahnya itu mengeluarkan biaya bulanan, tapi efisiensi waktunya itu lebih maksimal buat saya, lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Sehingga HR di sini bisa fokus kepada hal-hal lain yang sifatnya lebih ke arah pengembangan. Seperti itu, atau mengerjakan tugas-tugas lain, karena kalau boleh dikatakan sekarang tugas HR kan tidak melulu yang sifatnya hanya administrasi. Semacam itu. Next mungkin boleh slide-nya. Ya, nah sekali lagi saya mengatakan kenapa sih sistem absensi ini penting. Satu, karena perusahaan saya bergerak jasa, saya ingin bahwa namanya kedisiplinan itu menjadi salah satu parameter atau tolak ukur dalam saya melakukan proses penilaian evaluasi kerja karyawan. Ya, jadi di sini saya kita ini pengen tahu sebenarnya karyawan kita yang tepat waktu itu banyak apa sedikit sih, gitu kan? Kalau misalkan ternyata karyawan tidak tepat waktu itu lebih banyak dibandingkan karyawan tepat waktu, berarti kan ada sesuatu yang salah ini. Nah, itu menjadi bahan analisa buat HR. Kenapa karyawan itu tidak tepat waktu, kan begitu? Pernah terjadi dan sampai sekarang perubahan itu masih kita lakukan. Contoh, beberapa bulan lalu pada saat kita membuka kantor cabang, kita beranggapan, kalau di Surabaya sebagai kota besar, jam 9 itu boleh dikatakan sebagai jam yang efektif untuk mulai kerja, gitu ya. Nah, itu kita terapkan kepada cabang lain di kota lain. Kebetulan waktu itu saya sebut misalkan kota Madiun begitu ya. Kita bikin jam kerjanya adalah jam 9 juga, gitu. Nah, pada saat kita melakukan itu, saya sedikit kaget pada awalnya. Kenapa kok jam 9 ini karyawan yang datang masih hanya 1 atau 2 orang, gitu kan? Yang lain itu terlambat. Gitu. Akhirnya coba kita tarik data, mereka mengatakan kalau kita datang pagi Bu, percuma karena customer itu baru datang di kota kami itu baru setengah 10-an, jam 9 itu masih sepi. Nah, mereka berasumsi kalau mereka datang terlalu pagi, padahal nanti pada saat klinik tutup misalkan jam 6 malam, itu rame-ramenya pasien itu datang karena mereka pulang kerja nyempetin mampir ke dalam klinik. Oh, begitu kejadiannya. Akhirnya coba kita data itu informasi dan data ini coba kita telah lagi dan pada akhirnya setelah kita berlakukan waktu itu sekitar berapa hari, kurang lebih sekitar 2 minggu, kita lakukan analisa, kemudian kita tarik data, akhirnya kita memang paham, ternyata kalau di kota A itu tidak bisa jam 9 pagi, harus kita mundurkan setengah 10, maka otomatis jam pulang mereka juga akan setengah jam lebih mundur dari jam kerja yang tadinya kita terapkan. Dan itu ternyata lebih efektif. Nah, seperti ini yang kita lakukan. Jadi terus terang menggunakan sistem absensi ini dengan penggunaan data yang akurat, boleh saya katakan penting karena sebagai bahan bagi kami, terutama HR, membuat satu proposal kepada manajemen. Ini situasinya, kemudian ini solusinya, dan kemudian kalau disetujui bisa kita terapkan untuk nantinya kita evaluasi lagi. Begitu seterusnya. Dan sudah kita jalankan kurang lebih 3 bulan ini, ya dari mulai Januari sampai bulan Maret.
Januari dapat informasi, Februari perubahan, jadi Februari, Maret, April. Ini bulan Mei ini kami akan menarik data apakah memang 3 bulan itu lebih efektif. Kalau Februari, Maret sudah katakan efektif, tinggal April kita lihat. Kalau memang efektif, ya berarti ini valid datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, terus kemudian boleh slide berikutnya. Nah, optimalisasi data absensi karyawan itu sebagai pengurangi pekerjaan administrasi. Saya sangat setuju dengan ini. Kenapa? Sekarang saya tidak terlalu menghabiskan waktu saya, menghemat mata saya untuk melihat 7 cabang di beberapa kota dengan kurang lebih sekitar 350 sampai 400 karyawan untuk melihat satu persatu hanya untuk melihat administrasi, berapa banyak yang cuti, berapa banyak yang terlambat, berapa banyak yang tidak absen, berapa banyak yang terlambat itu pun ada alasan-alasannya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, kantor kami ini 100% perempuan karyawannya. Mulai dari yang belum berumah tangga sampai yang sudah berumah tangga mempunyai anak gitu kan ya. Tahu sendiri ibu-ibu apa ini alasannya kalau terlambat, macam-macam, mulai dari nganter anak imunisasi, ke sekolah anak, ban bocor, mampir kemana-mana segala macam. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam data absensi, dan dari situ kami bisa menarik kira-kira 5 atau 10 top alasan-alasan itu apa. Dari situ kita bisa melihat, oh 10 alasan itu kebanyakan ini. Nah, untuk bisa membuat satu aturan lagi, ini bisa kita jadikan sebagai suatu landasan. Kalau begitu, sekalian aja kita bikin aturan. Kalau karyawan itu terlambat untuk kebanyakan terlambat karena imunisasi anak, ya mestinya imunisasi bisa diatur dong, kan gitu. Nah, jadi kita buat aturan-aturan baru yang kita buat berdasarkan data yang kita tarik dari mesin absen itu. Itu yang pertama ya. Jadi data secara administrasi kita sudah tidak terlalu melakukan yang terlalu banyak administrasi, tetapi secara hasil kita bisa mendapatkan yang maksimal. Nah, sehingga pembuatan untuk kebijakan kerja bisa kita lakukan. Kemudian juga untuk reward punishment pastinya kita bisa lakukan. Misalkan karyawan yang terlambatnya dengan alasan yang itu aja kita bisa tahu dan kita bisa catat, dan sistem coaching counseling bisa kita jalankan. Banyak perubahan, saya katakan sudah mulai banyak perubahan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai sadar bahwa yang namanya jam kerja itu mereka harus sudah sesuai atau sudah harus mengikuti aturannya. Mereka bisa sadarnya karena apa? Di sisi lain mereka melihat temannya yang tidak pernah absen mendapatkan reward. Rewardnya itu kebetulan kalau di tempat kami kita memberlakukan adanya yang namanya tunjangan kehadiran. Jadi kalau mereka tidak absen, mereka terlambat, mereka pulang awal, mereka istilahnya itu macam-macam alasan, shifting mereka tidak berubah, tidak melakukan perubahan, mereka akan kena punishment. Di samping lain, kalau misalkan mereka tidak pernah terlambat, itu dalam periode tertentu kita berikan reward. Nah, itu mereka akhirnya tertarik, gitu kan? Daripada saya tunjangannya dipotongin terus, begitu mereka selalu absen, tidak pernah terlambat, reward-nya itu ada. Dan reward yang kita berikan itu juga menjadi satu landasan kalau mereka itu mendapatkan suatu adjustment. Misalkan penggajian tahunan, kebijakan tentang kenaikan gaji tahunan, itu juga di dalamnya parameternya ada mengenai kedisiplinan karyawan, khususnya dalam jam kerja karyawan. Di samping kedisiplinan-kedisiplinan yang lain tentunya. Nah, ini yang mungkin bisa saya sharingkan ya ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memanfaatkan alat bantu, dalam hal ini adalah Smart Present di tempat kami untuk sebagai data absensi karyawan, sehingga bisa kita lakukan tadi salah satu tugas HR melakukan analisa tentang seberapa efektifnya sih jam kerja kita, ya kan, berdasarkan yang sekarang sudah kita buat itu. Dan mungkin banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita gali lebih lanjut ya. Yang namanya sistem kan pasti dari waktu ke waktu akan banyak fitur-fitur tambahan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada Mbak Dayu sebagai moderator. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mustika, Bu Ika sudah sharing story ya mengenai pengalaman menggunakan absensi online Smart Presence yang dapat membantu DNY Klinik mengoptimalisasi kinerja karyawan, khususnya dalam menanggulangi manipulasi data kehadiran yang sering terjadi ya Bu ya? Iya.
Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sharing story-nya. Next, kita lanjut untuk sesi pengundian 5 voucher awal ya untuk para peserta. Nah, ini kita sudah menyediakan 5 voucher nih Bapak Ibu untuk di awal. Mari kita undi ya. Silakan panitia. Oke, kita langsung undi aja. Oke, stop. Oke, selamat untuk Ibu Anissa Yustika ya, telah memenangkan voucher kita yang pertama. Oke, kita next ke voucher kedua. Oke, stop. Ya, selamat untuk Bapak Forester Guntur yang telah memenangkan voucher kita yang kedua. Yuk, lanjut. Oke. Baik. Oke, selamat kepada Bapak Irfan Maulana telah memenangkan voucher kita yang ketiga. Dan ini voucher yang keempat dimenangkan oleh siapa ya? Baik, dengan Bapak atau Ibu Irvi ya. Terima kasih. Ini udah voucher yang keempat. Sekarang yang kelima. Selamat kepada Ibu Lydia Manik telah memenangkan voucher yang kelima. Baik, Bapak Ibu. Selamat ya untuk para pemenang undian Wheel of Name sesi pertama. Nah, untuk para peserta yang belum dapat voucher lagi nih, tenang ya Bapak Ibu ya, kita masih punya 5 voucher lagi nih, nanti kita undi setelah sesi pertanyaan. Nah, kalau gitu untuk para peserta jangan lupa mohon kesediaannya untuk melengkapi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia ya Bapak Ibu ya, agar kami bisa memperoleh feedback dari para peserta semuanya. Baik, mungkin Bapak Ibu kita langsung next aja ya ke sesi Q&A atau tanya jawab. Kita ambil dulu dari yang raise hand. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Yang bertanya, yang raise hand. Apakah ada yang masih bingung ya? Letak raise hand-nya di mana? Ada di bagian bawah Bapak Ibu, di tengah. Nah, sudah ada nih, baru satu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita tunggu dulu ya. Oke deh, kita langsung aja ya. Ini ada Ibu Arshila ya. Mungkin bisa open mic Bu. Ya, halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya, Ibu dari perusahaan mana Ibu? Dengan Bu Arshila ya, betul ya? Ya. Saya punya kedai. Oh, dari buka kedai gitu ya Bu ya? Ya. Oke, Ibu silakan Bu, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya. Apakah aplikasi SmartFriends menjamin keamanan dan keakuratan setiap data? Yang kedua, untuk awal pendaftaran untuk orang yang awam itu ya, apakah ada pelatihannya gitu mengenai penjelasannya lebih lanjut? Dan satu lagi, apa keunggulan SmartFriends dibandingkan dengan aplikasi absensi lainnya? Apakah user friendly gitu dan bisa di mana aja gitu? Terima kasih. Oke Bu Arsila, nah ini kebetulan untuk pertanyaannya semua mengarah ke Smart Presence ya. Nah ini kebetulan kita sudah hadirkan juga nih tim teknis dari Smart Presence. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya pertanyaan Ibu Arsila ya. Silakan Bapak Prima. Ya, terima kasih Ibu Dayu atas kesempatannya. Pertama-tama, selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kenalkan nama saya Prima, selaku tim support dalam sistem Smart Presence ini. Saya akan bantu jawab untuk pertanyaan dari Ibu Arsila itu. Untuk yang pertama tadi,
untuk penggunaannya untuk orang awam. Nah, ini jadi sistem kami nanti akan kami bantu latih dalam penggunaan sistem ini ya secara private, sehingga nanti dari Ibu Arsila akan mengerti lebih jelas lagi tentang sistem kami. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi untuk privasi ya, untuk privasi itu tentu privasi dan keamanan sudah terjamin karena sistem kami juga sudah digunakan oleh pemerintahan, rumah sakit dan perbankan. Jadi sudah pasti sistem kami akan terjamin keamanannya. Nah, kemudian untuk aplikasi kami sudah juga tersedia di Android maupun iOS. Jadi untuk pengguna sistem kami bisa digunakan dari karyawan-karyawannya, bisa menggunakan sistem kami tinggal install saja dari HP, dan sistem absensi kami cukup bisa menggunakan absensi melalui aplikasi kami yang sudah ada di Play Store atau App Store. Ya, itu untuk penjelasan saya. Apakah terjawab, Ibu Arsila? Ya, Bagaimana, Ibu? Apakah sudah menjawab, Ibu, pertanyaannya? ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Arsila. Nah, ada lagi. Nah, ini ada Bapak Rizky. Tapi kita hold dulu ya, Bapak Rizky ya, untuk pertanyaannya. Ini kita mau next dulu. Kita mau mix untuk sesi tanya-jawabnya. Jadi, saya akan pilih satu dari raise hand, satu lagi dari chat box ya. Untuk Bapak Rizky, kita mohon tunggu sebentar dulu ya. Ini saya mau bacakan untuk yang chat box dulu. Ini dari Ibu Lydia Manek dari BCS Jatim ya. Ini pertanyaannya yang pertama, bagaimana implementasi Smart Presence dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas karyawan? Berapa persen efikasi peningkatan produktivitasnya berdasarkan testimoni pengguna sebelumnya atau existing? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Ika. Ibu Ika, terkait pertanyaan pertama dari Ibu Lydia. Diulang lagi pertanyaannya, Mbak. Oh, boleh. Nah. Ya, ini yang pertama Ibu ya, bagaimana implementasi Smart Presence dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas karyawan? Berapa persen efikasi peningkatan produktivitasnya berdasarkan testimoni penggunaan sebelumnya atau existing? Silakan Bu Ika. Ya, kalau ditanya berapa efisiensi biaya yang sudah dilakukan, kalau mungkin itu kan secara pastinya saya tidak bisa menyampaikan. Tapi yang jelas begini, ini kan untuk menggunakan Smart Presence itu kan kita biayanya biaya bulanan ya, betul ya Mbak Dayu ya? Dengan biaya bulanan. Iya, betul. Betul. Dengan biaya bulanan dibandingkan dengan waktu yang harus kami luangkan untuk mengerjakan suatu tugas, itu boleh dikatakan menjadi jauh lebih cepat. Contoh paling gampangnya, dengan saya cerita ini aja ya, sharing dari pengalaman pribadi saya nggak maksud menjual Smart Presence loh ini. Jadi kebetulan ya, di sini kami kebetulan kantor pusat adanya di Sidoarjo ya, di Sidoarjo kita punya kantor cabang itu di beberapa kota, di mana di beberapa kota itu murni mereka itu operasional, jadi administrasi semuanya terpusat di sini, di tempat kami. Nah, coba bisa dibayangkan kalau dalam setiap bulan kami harus mengambil data dari daerah, dan kemudian kita harus memvalidasi data itu benar enggak sih, akurat enggak sih, gitu kan ya. Karena kan di sini kita harus memverifikasi misalkan kepada kepala cabangnya, benar enggak dari 30 orang karyawan ini yang absen bulan ini sekian. Kemudian benar enggak sih yang enggak absen ini sekian, benar enggak sih yang lembur ini sekian. Itu kan akhirnya pada saat kita melakukan verifikasi data itu walaupun secara random, itu takes time, butuh waktu buat kami kalau kita lakukan secara manual. Ya kan? Kalau dengan sistem yang kami pakai sekarang, semua itu sudah tertarik di dalam satu sistem yang kebetulan yang menjadi master ya. Jadi master adminnya itu adanya di HR. Jadi kita bisa melihat semua data itu dan kita tinggal menarik data. Dan boleh dikatakan ini valid. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan face detector, mereka melakukan visualisasi di handphonenya masing-masing, itu otomatis data itu akan ketarik.
Dan boleh dikatakan ini sudah kami nyatakan valid. Kenapa? Kita tidak perlu melakukan verifikasi data. Hal simple bahwa yang namanya absen ini kan dilakukan verifikasi datanya itu berdasarkan face detector, dan itu ada radiusnya, jarak dari di mana titik kita menentukan mereka boleh absen. Misalkan di dalam lingkungan klinik, contoh misalkan nih, di cabang satu kota, katakan misalkan di cabang Surabaya gitu ya. Posisi kami di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Jadi di kota lain Surabaya. Nah, kita menentukan bahwa di klinik A di Surabaya ini, di titik inilah mereka bisa absen. Kalau mereka absen tidak di area itu dengan radius 10 meter, itu mereka otomatis akan keluar pop up pemberitahuan bahwa mereka ada di dalam situasi atau lokasi yang salah. Jadi mereka harus membutuhkan verifikasi dari master admin bahwa mereka tidak berada dalam lokasi yang benar untuk diperkenankan melakukan absen. Jadi fungsi kontrolnya itu ada di kami, tanpa kita harus menanyakan data ulang dan sebagainya. Nah, ini dari sisi efisiensi biaya dan waktu boleh dikatakan buat kami pelaku HR di sini yang memegang kendali itu sangat termudahkan dibandingkan dengan biaya bulanan yang harus kita keluarkan untuk itu. Gitu. Jadi secara waktu yang tadinya harus kita mengerjakan berhari-hari, sekarang cukup 1 hari udah bisa selesai. Mungkin itu kali ya pertanyaannya, kalau misalkan dikatakan efisiensi waktu dan biayanya ya nggak bisa dihitungkan secara rupiah gitu. Terus kemudian secara validitas datanya juga boleh dikatakan ini sangat valid. Terus kalau dibilang tadi sejauh mana produktivitasnya, saya katakan dengan adanya reward dan punishment system yang kita jalankan, dengan adanya pemberian tunjangan kehadiran, itu mereka merasa yang tidak absen atau mereka tidak absen, mereka dikenakan sanksi. Mereka terlambat dikenakan sanksi. Nah, mereka sudah tidak punya tidak punya kekuatan untuk berargumentasi dengan kami sebagai HR pada saat mereka ada pemotongan. Kenapa? Karena data kami itu valid. Jadi misalkan kalau yang data yang lama, mereka bisa, kita sudah absen tapi nggak bisa, begini, tapi benar kita sudah datang. Ada debat kusir. Nah, kalau dengan sistem yang sekarang, kita sudah menunjukkan ini datanya, kamu tidak absen, gitu kan? Kenapa? Deteksi wajahnya sendiri yang akan muncul. Jadi secara produktivitas boleh dikatakan yang tadinya tingkat keterlambatannya mereka tinggi, terus kemudian mereka lupa absen. Paling enak kan kalau kita ini ngomong lupa ya, aduh lupa saya nggak absen, saya ada ini Bu, ada acara ini, boleh. Jadi kalaupun mereka itu melakukan absensi di luar wilayahnya karena ada satu kepentingan tertentu, misalkan harus menghadiri seminar atau ada mungkin ketemu dengan klien dan sebagainya, mereka bisa melakukan absensi di luar area, tapi ada justifikasinya. Mereka melakukan absensi di luar area, kenapa? Nah, mereka akan mengetik itu nanti. Mereka akan menyampaikan di dalam sistemnya itu, mereka ada di lokasi ini karena ketemu dengan si A atau ikut webinar. Jadi buat kami ikut seminar. Jadi buat kami itu oke. Jadi kita langsung melakukan eskalasi ya, bahwa oke, izin itu bisa kita berikan. Jadi terus terang produktivitasnya boleh dikatakan sangat tinggi ya. Cuma harus dipastikan bahwa saya merasakan sendiri gini kan kita larinya kepada ini ya, absensi itu kan menggunakan handphone masing-masing karyawan. Jadi yang namanya signal itu harus stabil, itu harus. Karena kalau nggak stabil nanti akan bahasanya nyantol. Nah, kalau nyantol itu kami yang harus melakukan eskalasi. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Lydia, Bu. Oke, terima kasih Bu Lydia pertanyaannya. Mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Bagaimana Ibu Lydia? Apakah sudah menjawab ya? Dari pertanyaan Ibu Lydia yang pertama. Kalau sudah menjawab, mungkin kita bisa next ke pertanyaan 2 dan ketiga. Halo, Ibu Lydia? Iya. Baik, Ibu Lydia, saya next ya. Berarti sudah terjawab ya yang pertama. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi terkait keamanan dan privasi data ya, itu tadi sudah disampaikan ya Ibu Lydia oleh Bapak Prima selaku tim support kami. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya ya, kalau nggak salah pada saat menjawab pertanyaan Ibu Arshila tadi. Kemudian saya next Ibu untuk pertanyaan ketiga, itu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan saat mengimplementasikan Smart Presence dari Smart Human Research Information System. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa dijawab dulu Ibu Ika, mungkin nanti akan ditanggapi lagi oleh Bapak Prima ya. Silakan Bu Ika. Yang ini pertanyaan dari mana, maaf?
Tetap Ibu masih di Ibu Lydia. Oh ya, yang Pertanyaannya pertanyaan ada. kedua kalau nggak salah Bu Lydia bilang ada 3 pertanyaan yang belum terjawab ya. Yang apa nih? Pertanyaan Kedua. Yang pertanyaan kedua itu tadi sudah terjawab Ibu oleh Bapak Prima di Oke. Yang ketiga kali ya. di sebelumnya. Apa Ya, aja betul. tantangan yang mungkin dihadapi Yang oleh mungkin. perusahaan saat mengimplementasikan Smart Present dari Human Research Oh, bagaimana cara HRIS. Oke. Challenge-nya ya, tantangan yang saya hadapi ya. Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Karena kan di sini kita menggunakannya sistem yang kita gunakan ini kan Smart Present ini menggunakan ini HP ya. Dari HP ini kan ya kita nggak bisa memungkiri ya, satu jenis HP itu kan banyak. Ya, mulai dari HP yang hanya sekedar bisa HP sampai yang sangat-sangat pintar gitu kan ada ya katanya HP-nya ya. Terus yang pegang HP itu juga pengaruh gitu kan Bu ya, Bu ini. Jadi yang pengaruh. Kenapa saya katakan sangat pengaruh? Karena saya sampaikan tadi 100% karyawan saya ini perempuan. Ya kan? Dari yang karyawan perempuan ini kan namanya ibu-ibu, kadang waduh ya bingung, ini nggak bisa aja udah bingung, padahal kan sebenarnya tinggal mencet ini, mencet itu. Nah, kita butuh waktu, sabar pada saat kita mengimplementasi, sabar. Begitu salah pencet, bingung lagi, waduh gitu kan ya, bingung gitu kan. Jadi sebenarnya tantangan yang dihadapi itu lebih ke arah kesabaran pada saat kita mengimplementasikan itu, supaya semua karyawan kita itu bisa menggunakan yang seharusnya. Itu sih Bu, yang saya rasakan ya. Selama ini. Terus mungkin challenge-nya lagi kalau dikatakan ini sebagai suatu challenge yang saya bilang tadi itu, kalau di dalam lokasi kantor itu kan sekarang sih kayaknya nggak mungkin lah. Saya nggak tahu lagi ya. Tapi di tempat kami karena di sini jasa, jadi kami menyediakan itu WiFi ya. Mungkin kalau karyawan nggak punya data gitu, nggak punya paket data gitu kan ya. Jadi mereka nggak bisa karena aksesnya kan harus melalui paket data untuk bisa akses kepada sistem Smart Present ini. Nah, di sini mereka kadang menggunakan alasan bahwa mereka tidak punya data atau apa, sehingga mereka boleh nggak menggunakan fasilitas public WiFi itu untuk melakukan absen. Awalnya kita memberikan data, tapi kemudian memberikan akses, tapi kemudian ini apa namanya disalahgunakan. Mereka karena nyantol di WiFi keterusan tuh, mereka akhirnya punya akses untuk mainan segala macam. Ketahuan, enggak, kita tutup lagi. Jadi kita tutup lagi, akhirnya kita akali dengan cara bagaimana? Oke, hanya satu HP yang bisa dipakai untuk absen, yaitu HP yang kita sediakan khusus di area, misalkan nih contohnya di customer service. Jadi mereka yang mulai melakukan absen itu hanya boleh pakai HP itu, karyawan yang melakukan absen. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, inovasinya karyawan itu kadang kebelabasan. Ya, kita bikin aturan A, mereka mencari celahnya, memanfaatkan. Oke, ketahuan sama kita pakai aturan B, gitu kan. Nah, ketahuan aturan B nanti ada celah lagi, ya kita bikin lagi aturan baru. Jadi sebenarnya itu Bu, challenge-nya Bu. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita menggunakan Smart Present. Tapi kalau secara sistemnya sendiri, terus terang sampai sekarang, kita udah berapa tahun ya pakai, bersyukur bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya terlalu mengganggu ya. Jadi secara sistem boleh dikatakan apa namanya judulnya cukup stabil kalau boleh dikatakan ya. Secara periodik kalau nggak salah tuh dalam waktu-waktu tertentu ada yang namanya maintenance. Kadang kita karyawan tuh Bu ini nggak bisa absen. Kenapa? Ternyata ada program maintenance system mereka. Tunggu sebentar, mungkin 5 menit baru bisa akses lagi. Jadi kurang lebih itu sih Bu Leni untuk ininya yang saya rasakan ya sebagai pengguna Smart Present untuk melakukan apa namanya untuk melakukan sistem itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Itu pertanyaan ketiga ya Mbak Dayu ya? Iya, Jawab betul Bu nih, Ika. Mbak Meni ini nggak tahu aku. Mbak Meni atau Bu? Silakan Ibu Lydia. Ini mungkin mau langsung ditambahkan ya sama Pak Prima ya Bu Ika ya. Bu Lydia. Boleh, silakan. Silakan Pak Prima. Baik, untuk tadi pertanyaan saya bantu tambahkan. Untuk sistem kami juga bisa dibantu untuk melakukan proses absensi offline. Jadi ketika karyawan pada saat melakukan absensi tidak mendapatkan sinyal, dia bisa melakukan absensi secara offline. Nanti ketika ada sinyal atau mendapatkan paket data lagi, hasil dari absensi offline itu akan terkirim langsung ke sistem kami. Itu sih untuk kendala, beberapa kendala itu. Bagaimana Ibu Lydia? Sudah menjawab tadi pertanyaannya? Dari sini. Halo Bu. Sudah terjawab ya?
Oh iya, dijawab Pak Winto ini ya dari BCS juga ya. Oke, kalau begitu, oke baik Ibu Lydia. Ini Mbak Nah, Dayu, ada satu pertanyaan lagi lanjutan dari Mbak Meni tadi, Bu Meni tadi yang belum selesai. Dari Oh ya? pengalaman Ibu, dari pengalaman saya, berarti di sini berapa lama sumber daya, maksudnya karyawan saya, bisa adaptasi dengan teknologi ini? Sebulan, 2 bulan? Nggak nyampe Bu, 2 minggu. Cuma 2 minggu waktu itu. Jadi mulai dari pertama kali kita Halo, Bu Ika, suaranya hilang lagi. itu melakukan sosialisasi, terus kemudian kita mengumpulkan Halo. semua karyawan dengan membawa handphone masing-masing, kemudian install di masing-masing handphone, itu kemudian kita trial sehari 2 hari, masih ada masalah seminggu, 2 minggu sudah running, tidak ada masalah lagi. Itu sih, jadi nggak sebulan atau 2 bulan, Bu, jadi hanya 2 minggu. Waktu itu ya di tempat kami. Dengan kurang lebih partisipannya sekitar saya ingat itu 200-an karyawan ya dari 6 kota, 6 cabang. Dan kami pun dari HRD tidak datang ke kota, tapi kita menggunakan Zoom. Jadi kita menggunakan Zoom meeting, kemudian kita monitoringnya, kemudian pendampingannya lewat Zoom meeting juga. Itu kurang lebih 2 minggu. Itu dalam 1 minggu itu 3 kali kita mengadakan Zoom dengan sesi partisipan yang berbeda. Itu sih waktu yang kita butuhkan untuk bisa adaptasi sampai kemudian mulai dari sosialisasi, mereka masa evaluasi sampai kemudian running dengan smooth sampai sekarang itu kurang lebih 2 minggu. Itu sih Mbak Dayu menjawab dari Bu Meni. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika sudah dibantu tadi ya ngecek ininya ya pertanyaannya tadi dari Bu Lydia lagi ya. Bagaimana Bu Lydia? Sudah terjawab ya? Berarti untuk penggunaan Smart Presence ini harusnya gampang ya Bu ya, karena dari DNA Skincare aja yang 200-an pegawai cuman 2 minggu Bu. Harusnya yang di bawah itu atau mungkin yang lebih dari 200 harusnya sih juga tidak terlalu lama ya memakan waktu ya Bu ya, karena kan sekarang udah canggih nih Bu, udah ada Zoom, udah ada Google Meeting, jadi tinggal kita elaborate aja semuanya jadi satu, harusnya lebih efisiensi waktu ya, seperti itu. Bagaimana Ibu Lydia? Saya bisa next ya, kita mau ambil yang raise hand nih dari Pak Rizky, udah nunggu dari tadi. Gimana? Ya. Oke Bu Lydia? Selamat. Oke, silakan Pak Rizky, boleh langsung aja pertanyaannya. Selamat pagi, saya mau bertanya Pak Ida ya, Ida Bagri ya. Ini seberapa penting sih visualisasi data dan penerapannya pada era digital transformasi big data ini ya, serta kendala seperti yang dihadapi karyawan dalam mengolah data-data tersebut ya, dan menginterpretasikannya dalam bentuk angka dan teks, serta keunggulan-keunggulannya dibandingkan dengan absensi pincer. Itu aja. Oke, iya siap Pak Rizky. Untuk pertanyaan ini langsung dijawab sama Bapak Gus D ya, untuk transformasi itu tadi ya, era transformasi. Silakan Pak Gus D. Silakan menanggapi. Terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya dari Usni ya. Ini Usni Universitas ya, Bapak ya. Ya. Tadi bertanya terkait dengan seberapa penting visualisasi data dan penerapannya di bidang big data di era transformasi digital 4.0 atau 4.0. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting Bapak. Kalau data itu dan visualisasi data itu penting. Mengingat di era tidak sampai 1 dekade ke depan itu ada era 5.0 ya, di mana ada paper money itu gak berguna lagi, kayaknya bakal ada cryptocurrency dan Bitcoin. Nah itu dari sisi tingkat keamanan terutama itu data-data akan lebih aman tentunya secara security karena dikelola langsung oleh pemilik data. Nah dari sisi visualisasi itu akan mempermudah data-data yang sifatnya banyak atau jumlahnya banyak itu lewat visualisasi itu akan mudah untuk dibaca sebetulnya. Dan tadi dari segi security
lebih aman. Yang kedua dari segi visualisasi, data-data yang sifatnya besar itu divisualisasikan itu akan lebih mudah untuk dibaca seperti itu. Nah itu tadi di era 4.0 ya. Dan kendala apa saja yang dihadapi karyawan dalam mengelola data dan memahami serta menginterpretasikan dalam bentuk angka atau teks. Nah, kalau bisa bicara terkait dengan kendala, kita lihat secara internal eksternalnya gitu. Kalau internal mungkin kita harus punya base knowledge dulu tentang data ya tentunya, belajar tentang statistika, tentang tools analisis data seperti Python, SPSS dan sebagainya itu kita harus perkuat secara internal dulu itu. Kalau tidak ya menjadi kendala tentunya di dalam sumber daya untuk pengolahan data. Kalau dari sisi eksternal tentunya data-data yang penting itu harus disimpan atau mungkin harus tersimpan dengan baik itu melalui cloud atau database tentunya. Itu dan juga harus mudah untuk diakses ya, minimal data tersebut dimilikilah oleh perusahaan sendiri, makanya perusahaan perlu SDM ya di bidang data science tadi gitu. Serta dalam bentuk angka atau teks mungkin itu tadi lebih mendalami Bapak terkait dengan base knowledge tentang data, di mana kalau angka itu pendekatannya kalau di big data itu adalah data statistik atau data science atau data analysis. Tapi kalau untuk teks Bapak, kalau mungkin Bapak tahu mungkin yang sentimen analyze gitu, gimana sentimen karyawan atau sentimen masyarakat terhadap sebuah produk, nah itu mungkin penting juga. Jadi ditingkatkan lagi terkait base knowledge-nya seperti itu. Seperti contohnya mungkin Google Review, mungkin Bapak tahu ya, jadi dia ada rating dan juga ada percakapan di sana. Nah, di sana ada big data sebetulnya yang tersimpan. Dia mereview sebuah produk atau sebuah tempat. Di sana perlu analisis dan visualisasi data terkait base knowledge tentang data itu sendiri, Bapak. Itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin apakah sudah terjawab? Mungkin silakan. Atau mungkin ada tanggapan? Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya. Cukup ya Pak ya? Oke. Ya. Terima kasih Bapak Rizky. Mbak Dayu, kalau boleh saya teruskan ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang tertulis ya dari chat dari Pak Rizky juga. Saya kurang tahu apakah ini Pak Rizky, Pak Rizky yang sama atau tidak. Ditujukan kepada Bu Mustika. Apakah data visualization ini dapat? Oh betul ya Pak Rizky ya. Oke, salam kenal Pak Rizky. Iya. Ya, jadi pertanyaannya apakah data visualization ini dapat membantu kita sebagai pelaku bisnis membaca perilaku para konsumen serta mendekati kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat menentukan strategi bisnis yang ditentukan. Nah, kalau tadi saya kembalikan kepada cerita saya Pak ya, kalau saya sharing Pak Rizky, pada saat kita sebagai pelaku bisnis membuka bisnis baru yang kita belum tahu seperti apa karakter konsumen di kota itu, seperti yang saya ceritakan tadi, kebetulan klinik kami ini membuka cabang baru di kota kecil ya, di kota saya sebut misalkan tadi saya sebut Madiun. Nah, kita memberlakukan jam kerja karyawan itu sama seperti pada saat kita image kita kalau kita membuka di kota besar. Kayak misalkan Surabaya, kita tahu Surabaya kota besar gitu kan ya. Malang itu kota besar. Nah, kita masukkan itu adalah jam kerja adalah jam 9. Jadi setengah 9 karyawan sudah datang di situ kan. Nah, pada saat kita melakukan itu, harapan kami adalah ini sudah bisa menjaring customer, menjaring konsumen gitu ya Pak ya. Nah, ternyata pada saat kita melakukan itu selama 1 bulan, karyawan kami itu datang terlambat. Datang terlambatnya itu lumayan banyak Pak. Maksudnya itu bukan dalam arti yang sampai berjam-jam itu enggak, tapi 15 menit, 10 menit gitu kan ya. Terus kemudian ada yang 20 menit, paling banyak 20 menit. Nah, pada saat kami menarik data, kita tanyakan balik kepada mereka, kenapa kok terlambat segala macam. Iya Bu, karena kalau pagi itu pasien juga belum ada. Pasien belum ada, kenapa? Nggak ada yang datang. Jadi lebih baik kami datang terlambat sehingga nanti pulangnya kami bisa lebih malam lah. Saya bilang itu kan aturan dari mana? Karena mereka bikin aturan itu sendiri. Mereka berasumsi dengan mereka datang terlambat 20 menit, bisa dikompensasikan nanti 20 menit pulangnya. Itu pertama, Pak. Tapi dari sisi ini, pada saat kita sebenarnya
boleh dikatakan kami kan sebagai HR tidak punya korelasi langsung kepada pasien, Pak, ya, kepada customer. Tapi dari informasi yang kami terima dari karyawan bahwa mereka itu terlambat karena daripada tidak melakukan apa-apa di kantor karena pasien belum ada. Ini sebagai suatu informasi yang menarik, Pak. Sehingga dari situ koordinasi dengan departemen marketing, akhirnya kami melakukan satu diskusi internal, kenapa nih kok gitu. Nah, dari situ baru kita tahu bahwa ternyata habit ya atau lifestyle masyarakat di kota setempat itu mereka mulai beraktivitas itu untuk mau mengunjungi tempat luar di luar tempat kerjanya itu adalah range-nya itu di atas jam 10. Kalau terlalu pagi itu mereka masih sibukkan dengan kegiatan yang istilahnya itu masih di dalam rumah, masih dengan keluarga. Jadi kita rasakan jam kerja kita itu kurang efektif begitu, Bapak. Nah, dari situ oke kita coba lagi nih dari jam 10 sampai jam yang tadinya itu dari jam 9 sampai jam 5, kita mundurkan nih dari jam 10 sampai jam 6. Nah, itu ternyata jauh lebih efektif untuk menjaring customer, Bapak. Terutama untuk perusahaan yang baru kami dirikan di sana. Kan berarti butuh effort lagi untuk pengenalan dan sebagainya. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau dikatakan apakah ini bisa membaca perilaku konsumen, jadi sebenarnya dari situasi itu pada akhirnya kita jadi tahu oh ternyata perilaku konsumen di sana itu seperti itu gitu loh, Pak. Nah, di situ kami istilahnya itu melakukan analisanya itu seperti itu. Jadi secara langsung mungkin kita tidak ada korelasinya dengan perilaku konsumen, tapi dari case yang terjadi di tempat kami akhirnya itu akhirnya jadi satu kebijakan adanya perbedaan jam operasional begitu, dan pada saat kami membuka di kota lain itu juga akhirnya menjadi dasar kami menentukan nanti jam kerjanya jam berapa ini, nanti kita lihat dulu, kita akan analisa. Nah, itu akhirnya menjadi satu hal yang keterusan sampai sekarang, Pak. Setiap kita membuka cabang di kota baru, jadi itu selalu kita pelajari dulu jam kerja standar, jam operasional standar, sampai nanti kita lihat kira-kira efektif apa enggak. Begitu sih Pak Rizky, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, makasih Bu Ika. Sama-sama Bapak. Iya, berarti Pak Rizky sudah terjawab ya kedua pertanyaannya ya Pak ya. Pertama dari Pak Gusde, kemudian yang kedua ditambahkan oleh Bu Ika ya, Pak Rizky ya. Kalau sudah terjawab, kita next, saya ada mengambil dari chatbox ya. Ini ada satu lagi yang terakhir, ada dari Bapak Raditya Arianto dari Ciputra World. Ini untuk Bapak Prima. Jadi untuk Smart Presence ini apakah sudah support di iOS atau App Store? Dan apakah fitur yang ditampilkan sama atau ada perbedaan ketika mengakses dari gadget dengan dari PC atau laptop? Jika ada lisensinya, apakah subscription atau perpetual? Silakan mungkin Pak Prima langsung dijawab aja ya pertanyaan dari Pak Raditya ya. Oke, terima kasih Bu Dayu. Oke, Bapak Raditya Arianto, saya bantu jawab. Untuk Smart Vision ini apakah sudah support di iOS atau App Store? Untuk sistem kami sudah support untuk mulai dari aplikasi absensinya dan aplikasi dashboardnya. Dan apakah fitur yang ditampilkan sama atau ada perbedaan ketika mengakses dari gadget dengan PC dan laptop? Untuk tampilan agak sedikit berbeda, tetapi untuk fitur utama tetap akan kita berikan di aplikasi di gadget yang ada di App Store maupun di Play Store itu untuk aplikasi dashboardnya. Kemudian untuk lisensinya apakah subscription atau perpetual? Untuk subscription itu kita bisa mulai dari pembayaran bulanan atau berlangganan secara tahunan. Nanti tergantung kebutuhan dari Bapak Raditya jika tertarik menggunakannya. Kemudian untuk lisensi perpetualnya kita juga ada lisensi perpetual atau jual putus, di mana lisensi ini nanti kita akan bantu handle untuk pemasangan instalasi di perusahaan Bapak jika tertarik untuk melakukan pembelian jual putus ini. Di mana nanti untuk lisensinya itu kita bantu dengan untuk perpetual ini minimal karyawannya ada 1.000 orang, nanti kita akan bantu untuk proses instalasinya, dan juga ada fitur white label, jadi kita akan bantu juga untuk develop sistem kami agar bisa digunakan di perusahaan Bapak. Apakah cukup terjawab?
Silakan Pak Raditya, apakah sudah menjawab ya dari pertanyaan Pak Raditya tadi? Ya, baik Pak Raditya, terima kasih sudah bertanya. Nah, baik para peserta, terima kasih atas antusiasnya. Semoga jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber dan tim teknis kami dapat menjawab pertanyaan dari para peserta semuanya. Nah, jadi ini saya cek ya Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang memang masih belum terjawab. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi tim customer support kami nanti untuk mendapatkan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan langsung kita arahkan ke tim Smart Presence. Nah, untuk nomor CS kami, saya ulangi ya Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan jawabannya nanti dari pertanyaan Bapak Ibu. Nomor CS kami di nomor 081238189460. Saya ulangi sekali lagi, di nomor CS kami 081238189460. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi juga ya Bapak Ibu ya, untuk para peserta mohon kesediaannya untuk melengkapi feedback form yang sudah kami siapkan ya Bapak Ibu ya, sudah tersedia di chat box. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi undian 5 voucher terakhir nih Bapak Ibu dan door prize. Nah, langsung aja Bapak Ibu ya, kita undi aja nih Bapak Ibu. Untuk panitia mungkin mohon disiapkan ya di layar. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu, kita masih mempersiapkan. Silakan langsung di ini aja. Ya, baik, selamat kepada Bapak Fikri Hasibuan telah memenangkan voucher kita yang ke-6. Kita putar lagi ya untuk voucher kita yang ke-7. Dimenangkan oleh Bapak Dedi Herdi Mulya untuk mendapatkan voucher yang ke-7 ya Bapak ya. Next kita ke voucher ke-8. Voucher ke-8 dimenangkan oleh Ibu Lydia Mane. Oh, halo, sorry Bapak Ibu, ini kebetulan namanya double mungkin tadi ya dimasukkan oleh tim ya. Ini kita coba putar lagi Bapak Ibu untuk voucher yang ke-8. Tadi Ibu Lydia sudah ya. Kita next, ini voucher ke-8. Selamat kepada Bapak Taufik Ismail Tanjung ya Pak untuk voucher yang ke-8. Untuk voucher ke-9 silakan diputar lagi. Baik, selamat kepada Bapak Ibu Risnayadi ya, sudah memenangkan voucher ke-9. Satu lagi, voucher terakhir untuk Bapak atau Ibu. Udah. Sekali lagi. Diputar lagi ya Bapak Ibu ya, tunggu sebentar. Bapak, Ibu siapa ini? Ya, Ibu Fania Joviani. Selamat kepada 10 pemenang peserta ya undian Wheel of Name di sesi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian kita juga sudah menyiapkan ya satu door prize untuk satu orang pemenang. Ini dari pertanyaan yang terbaik yang telah terpilih ya. Ini kita coba cek dulu. Oke, pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Raditya dari Ciputra World. Ini ya yang sudah memenangkan door prize. Nah, nanti untuk panitia akan menghubungi Bapak ya untuk proses pengiriman hadiahnya ya, Pak Raditya ya. Mohon ditunggu. Nah, oke, yang terakhir nih Bapak Ibu untuk sesi kita sebelum webinar berakhir, kita ada sesi foto dulu.
Jadi sesi foto ini untuk kelengkapan data kita ya, untuk absensi lah gitu ceritanya. Boleh Bapak Ibu kita open cam dulu nih, kita mau foto dulu. Disiapkan oleh tim ya untuk screenshot ininya. Silakan. Ayo Bapak Ibu kita open cam dulu sebentar. Oke, sudah rata-rata sudah open cam ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Silakan tim dipersiapkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Ibu Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita untuk sesi foto di sesi terakhir ya untuk acara webinar kita pada pagi hari ini. Nah, akhir kata nih Bapak Ibu sudah di penghujung acara hari ini ya. Jadi webinar kita pada pagi hari ini nanti bisa ditonton kembali Bapak Ibu di kanal atau di YouTube channel Bima Sakti Altera. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melengkapi feedback formnya ya, karena ini sebagai bahan pertimbangan kita, terus bahan masukan juga untuk kita ya, agar kita bisa melakukan kegiatan ini lagi ke depannya, harusnya lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, yaitu Bapak Gusdi dan Ibu Ika yang telah menyampaikan materinya dengan sangat-sangat bagus. Baik Bapak Ibu, saya serta perwakilan tim yang bertugas hari ini memohon maaf apabila ada kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama webinar tadi berlangsung. Dan kami berharap bisa bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan bersama Bapak Ibu ya. Akhir kata, saya Dayu Putri, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa live meeting ya. Terima kasih Ibu Ika.